Perempuan Lintas Profesi Indonesia atau P2LIPI Jawa Barat menggelar festival 1.0 dengan tema Bangkit Ekonomi Jawa Barat bertempat di Balai Asri Pusdai Bandung tanggal 22 sampai 27 Maret 2022 lalu. Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Umum P2LIPI dan mendapat apresiasi dari Menteri Koperasi dan UKM juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, pembukaan dan penutupan dimeriahkan traditional dance oleh 30 anak disabilitas. Pada acara Festival 1.0 dimeriahkan oleh sejumlah lomba dan beberapa talk show. Selain itu, terdapat ratusan stand yang menjual berbagai kuliner dan fashion. Berikut liputan selengkapnya. Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia atau P2LIPI Jabar menggelar Festival 1.0 guna membangkitkan perekonomian di Jawa Barat bertempat di Gedung Balai Asri Pusdai Bandung tanggal 22 hingga 27 Maret 2022. Ketua Umum P2LIPI Indah Surya Dharma Ali dalam sambutan pembukaannya mengatakan peran perempuan terhadap pembangunan saat ini hampir setara dengan kaum pria. Karenanya para kaum hawa harus terus memberdayakan diri. Menurutnya event yang digagas P2LIPI Jawa Barat ini cukup besar, terbukti dengan terisinya ratusan stand oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Pada kesempatan ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melalui video telekonferensi mengucapkan selamat kepada P2LIPI Jawa Barat karena sukses menggelar perhelatan akbar di awal tahun ini. Dari Senggigi, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara festival P2LIPI dengan tema Bangkit Ekonomi Jawa Barat. Acara ini sangat luar biasa. Acara yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia P2LIPI ini sebagai organisasi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial yang sedang terjadi akibat dampak pandemi COVID-19. Dan terus berupaya membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kembali perekonomian masyarakat Jawa Barat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Semoga kegiatan ini dapat mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jawa Barat. Hatur nuhun pisan. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki secara virtual dalam pembukaan Festival 1.0 ini mengatakan event tersebut bisa menjadi momentum bagi P2LIPI untuk mensinergikan perempuan dengan profesi yang berbeda untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan dijelaskan Teten, tingkat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia dalam hal berwirausaha termasuk paling tinggi di kawasan Asia Pasifik. Peran dan kontribusi perempuan dalam pemulihan dan transformasi ekonomi nasional dinilai sangat strategis. Tingkat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia dalam berwirausaha juga termasuk paling tinggi di kawasan Asia Pasifik. Bahkan survei yang diadakan Google pada 2020 juga menunjukkan bahwa 49% perempuan di Indonesia telah berwirausaha. Kondisi tersebut cukup membuktikan bahwa perempuan Indonesia semakin tangguh, tidak hanya dalam menggerakkan roda perekonomian rumah tangga, tetapi juga untuk negara. Peran dan kontribusi perempuan dalam pemulihan dan transformasi ekonomi masa depan sangat strategis, di mana sekitar 65 juta UMKM Indonesia jika dilihat berdasarkan usahanya, 34% usaha menengah dijalankan perempuan, bahkan 50,6% usaha kecil dan 52,9% usaha mikro juga dikelola oleh perempuan. Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua Pelaksana Mary Vitaloka menjelaskan kegiatan ini merupakan event paling besar di awal tahun. Bangkit Ekonomi Jawa Barat isinya adalah pelaku usaha dari mulai entrepreneur sampai dengan pelaku UKM se-Jawa Barat. Ada dari Kabupaten Tasikmalaya, ada Kabupaten Subang, termasuk UKM juara binaan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat. Kalau tenan kurang lebih 100 tenan berikut dengan festival kuliner Merdeka Kuliner Jawa Barat. Jadi berisi dengan makanan-makanan, isinya adalah makanan kuliner di Jawa Barat. Ada lagi? Kalau festival P2LIPI ini arahnya adalah untuk bangkit ekonomi Jawa Barat, jadi arahnya adalah menggairahkan masyarakat untuk bisa bersama bersinergi, untuk bisa ada semangat lagi untuk usaha lah. Intinya seperti itu. Karena Bandung adalah ibu kota provinsi. Jadi dan kami
bersama-sama dengan DPC Kota Bandung untuk mencari ide apapun untuk bisa membangkitkan ekonomi Jawa Barat bersinergi dengan pemerintah setempat. Kami rombongan dari DPP ini ada kurang lebih 17 orang. Rombongan yang banyak ini datang yang pasti adalah untuk memberikan support kepada DPW Jawa Barat. Karena menurut kami ini kegiatan yang sangat luar biasa, kerja cerdas DPW Jawa Barat untuk bisa berkontribusi di dalam membangkitkan ekonomi Jawa Barat. Saya juga tadi sangat surprise bahwa tenannya ini luar biasa. Artinya para pelaku usaha ini ketika dia diwadahi di dalam sebuah festival maka animonya luar biasa. Tidak mudah mengumpulkan tenan yang begitu banyak. Tetapi P2 LIPI Jawa Barat telah membuktikan hal itu. Tentu kedepannya kami berharap kepada P2 LIPI Jawa Barat untuk secara berkala melakukan kegiatan seperti ini karena ini memang adalah ajang yang paling efektif untuk bisa membangkitkan Termasuk mengibarkan bendera P2 LIPI se-Jawa Barat. Itu udah pasti. Tadi sudah saya jelaskan kurang lebih 100 termasuk dengan festival pendekar kuliner. Kenapa? Kalau jadi gini, kami itu puncaknya acara adalah hari terakhir tanggal 27 itu adalah 10.000 yatim piatu duafa se-Jawa Barat. Jadi untuk pelaksanaan aplikasi pendistribusian itu adalah di awal minggu pertama di bulan Ramadan, Bunda, izin. Tapi untuk mengkoleks atau menerima bantuan dari teman-teman satu paketnya 100.000 untuk anak yatim piatu, duafa dan fakir se-Jawa Barat, kami masih menerima sampai 2 minggu ke depan. Kalau di P2 LIPI kan di seluruh Indonesia udah di 12 provinsi ya. Untuk Jawa Barat sendiri, apakah ini baru pertama yang menggelar yang akbar? Sebelumnya di mana? P2 LIPI di seluruh Indonesia sampai dengan saat ini sudah ada di 12 provinsi. Kegiatannya beragam. Memang untuk Jawa Barat ini baru yang pertama yang dilakukan dalam skala yang lebih besar. Tetapi di provinsi-provinsi lain telah melakukan kegiatan yang juga bisa dibilang cukup besar. Kalimantan Selatan, kemudian juga Aceh, dan begitu juga Lampung melakukan kegiatan yang sama. Dan kami memang DPP mendorong kepada seluruh DPW-DPW untuk tidak hanya orang kenal sebagai nama saja organisasi itu, tetapi bisa ada manfaatnya untuk masyarakat. Oh iya, satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa untuk menggairahkan para perempuan yang berminat melakukan usaha mikro kecil, DPP pada tahun ini memberikan bantuan permodalan kepada 12 provinsi yang telah ada kepengurusannya, bantuan permodalan termasuk juga Jawa Barat juga mendapatkan itu minggu kemarin telah direalisasikan. Ini tentu saja walaupun sedikit kami merupakan stimulan dari kami untuk bisa menggairahkan masyarakat khususnya kaum perempuan bagaimana dia bisa mendapatkan penghasilan lebih ya dengan diberikan permodalan tersebut. Iya, tentu yang pertama ada tim kurator gitu untuk siapa yang kira-kira diberikan permodalan. Tapi yang pasti dia telah mempunyai usaha. Dia telah mempunyai usaha. Bukan yang belum apa-apa kita berikan modal, tetapi dia telah mempunyai usaha, kemudian kita berikan modal dengan harapan usahanya makin besar. Kalau usahanya makin besar, tentu keuntungannya mempunyai keuntungan makin besar. Kalau keuntungannya makin besar, pasti kesejahteraannya meningkat. Itu tujuannya. Ratusan tenan turut menyemarakan event P2 LIPI Festival 1.0 yang didukung Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Jawa Barat. Mulai dari busana wanita, aksesoris, stand makanan dan minuman, serta stand lainnya nampak mewarnai kegiatan yang berlangsung mulai hari Selasa 22 hingga Minggu 27 Maret itu. Demikian Arga Pamungkas melaporkan dari Balai Asri Pusdai untuk TV Harmoni.